Shalom saudara, welcome to GKBJ Depok. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu sekalipun masih di dalam virtual. Dan saya berdoa saudara masih tetap di dalam keadaan yang sehat dan tetap punya kerinduan untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah. Saudara, hari ini Tuhan mengundang setiap kita untuk bisa beribadah dan itu adalah sebuah anugerah untuk setiap kita. Saya akan bacakan satu ayat untuk saudara semua di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan juga kebenaran. Puji Tuhan, Allah kita roh, artinya dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka dari itu saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah dia. Sekalipun saudara ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan-penyembahan kita kepada dia. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah bagi setiap kami. Kami masih bisa untuk melakukan ibadah dan kami bersyukur ini adalah sebuah pertemuan kami dengan Engkau sekalipun lewat online bersama dengan segala gereja dan segala tubuh Kristus. Tuhan, kami ingin memfokuskan hati dan juga pikiran kami kepada Tuhan dan biarlah lewat ibadah ini kami sungguh bisa menikmati dan mendapatkan berkat rohani untuk berguna bagi iman kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, dalam ibadah online ini, kita sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Kepada Allah kita saudara, sebab dialah sumber. Mari kita mau sama-sama duduk diam di bawah kaki Yesus. Kita mau sama-sama akui saudara, ketidaklayakan kita, keberdosaan kita. Mari datang ke hadiratnya dengan hancur hatimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya apa saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita datang ke hadiratnya dengan sorak-sorai, dengan sembah. Mari kita ingat kasih-Nya saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Mari ingat kasih-Nya kembali saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat
anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kami gak lupa anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerahnya Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya yang selamatkan kita. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kami ingat Engkau selamatkan kami ya Tuhan. Anugerahnya Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Nya, besar kasih Allah. Nyatakan besar kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Sebab kasih setianya lebih daripada hidup. Biarlah kita bersorak-sorai dalam hadirat-Nya. Oleh sebab kita percaya saudara kepada Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Panggil Dia Yesus saudara. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku amin, amin. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus.
Setiap langkah kita ditetapkan Tuhan. Bagiku, walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh yeah. Jadilah padaku seturut firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik. Panggil dia saudara, panggil Yesus. Ku percaya, kami percaya, umat-Mu percaya ya Tuhan. Sungguh ku percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku. Mari nyatakan sama-sama saudara. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Saudara, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada manusia. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu pertanyaan Tuhan kepada Nabi Elia, yaitu apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mohon Engkau memampukan kami untuk mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya dia boleh menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, yaitu Elia, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubugi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu.
Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elsa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Saudara, apakah saat ini Anda sedang mengalami perasaan frustasi, perasaan kecewa, perasaan gagal, putus asa, perasaan negatif lainnya? Mungkin karena keadaan yang sedang Anda alami, karena persoalan berat dalam hidup Anda, atau juga karena pandemi yang berkepanjangan sehingga membuat Anda merasa sangat tertekan dan sangat berat. Saudara, Elia adalah seorang nabi Tuhan yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Di dalam sepanjang pelayanannya banyak sekali mujizat-mujizat yang menyertai pelayanannya. Dan terakhir, sebelum bagian ini, saudara, kita menyaksikan bagaimana dengan berani Elia menantang 450 nabi Baal seorang diri di Gunung Karmel di hadapan seluruh bangsa Israel. Dan dia berhasil mengalahkan mereka dengan penuh kemenangan sehingga akhirnya nabi-nabi Baal itu disembelih. Saudara, namun seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat ke-17, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ketika Isabel, istri Raja Ahab, mendengar bahwa nabi-nabinya dibunuh, ia bersumpah untuk membunuh Nabi Elia apapun keadaannya. Saudara, hal itu membuat Elia sangat takut dan kemudian dia melarikan diri ke Beersheba 1 hari perjalanan. Lalu saudara, dia menempuh perjalanan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Saudara, Elia bukan hanya merasa takut, tetapi dia juga merasa frustasi. Dia merasa pelayanannya gagal total. Dia sangat tertekan, bahkan saudara, dia minta mati saja. Saudara, sampai di Gunung Horeb di sebuah goa, Tuhan bertanya sebanyak 2 kali kepada Elia. "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, pertanyaan ini punya beberapa makna bagi Elia dan juga bagi kita yang bergumul, yang dalam keadaan bergumul dan tertekan hari-hari ini. Saudara, apa sih makna dari pertanyaan Tuhan kepada Elia ini? Saudara, pertanyaan Tuhan ini bermakna yang pertama, sebuah sapaan. Tuhan peduli kepada Elia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, pertanyaan yang Tuhan berikan ini berupa sebetulnya adalah sapaan Tuhan kepada Nabi Elia.
Saudara, Tuhan membiarkan Nabi Elia tidak menjawab pertanyaannya. Kalau kita melihat di sini jawaban Nabi Elia sama sekali nggak nyambung ya dengan pertanyaan Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan Nabi Elia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malahan mencurahkan isi hatinya tentang betapa kecewanya dia kepada pelayanannya yang tidak membawa hasil yang diharapkan. Dia sudah melayani, dia sudah berkhotbah, ya, dia sudah mengajar kepada orang Israel, tetapi mereka bukannya bertobat, tetapi mereka malah saat ini sedang ingin membunuh dia. Saudara, dia juga merasa ketakutan, dia merasa sendiri, tidak ada seorang pun yang ada di pihak kita. Saudara, perhatikan, tidak ada satu kata pun Tuhan mengkritik atau menghakimi Elia. Elia, mana nyalimu? Kemarin melawan 450 nabi Baal engkau berani. Masa lawan satu wanita saja nyalimu sudah ciut? Ya. Kamu ini kan nabi. Di mana teladanmu? Ya. Di mana teladanmu? Ya. Saudara, bukankah itu hal-hal kata-kata yang sering kali kita dengar ketika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan tidak ada harapan. Seringkali justru orang-orang di sekitar kita, mereka juga mempertanyakan kita, ya. Mereka seringkali mempertanyakan, imanmu di mana? Masa gini aja kamu frustasi seperti ini? Saudara, bukan itu saja, bukan saja Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak mengkritik Elia. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat ketika di Beersheba, Tuhan juga menyediakan segala keperluan, makanan dan minuman buat Elia. Ketika itu dia tidak mau melakukan apa-apa selain hanya tidur saja. Saudara, kita melihat dari sini, kita bisa mempelajari apapun keadaan kita, apapun perasaan kita. Ingat satu hal, bahwa Tuhan peduli. Tuhan mau mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan mau mengerti dan menjadi sahabat di dalam keterpurukan kita. Saudara, saya secara pribadi beberapa kali mengalami kondisi yang terpuruk. Saya juga pernah mengalami frustasi, merasa sendiri, merasa gagal, merasa bersalah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Saudara, ada kalanya saya bisa menceritakan kepada orang-orang dekat saya. Tetapi ada kalanya saya tidak bisa menceritakannya. Saya hanya bisa apa? Menceritakannya kepada Tuhan. Saudara, karena apa? Tuhan peduli. Tuhan mau mendengarkan persoalan kita, keluh kesah kita, apapun saudara. Mari saudara, jangan terus tenggelam di dalam perasaan-perasaan negatif kita. Karena Tuhan selalu menyapa kita. Dia Tuhan yang peduli terhadap persoalan kita. Yang kedua saudara, melalui pertanyaan kepada Nabi Elia ini, kita menemukan makna yang kedua, yaitu sebuah perenungan. Saudara, pertanyaan Tuhan kepada Nabi Elia ini meminta atau membawa Elia kepada sebuah perenungan untuk dia akhirnya bangkit kembali. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang Anda kenal di suatu tempat dan dia bertanya, "Hei, apa kerjamu di sini?" Atau dalam bahasa sehari-hari, "Ngapain kamu di sini?" Saudara, pertanyaan ini punya dua makna, ya. Orang tersebut menanyakan apa yang sedang Anda lakukan di tempat itu. Atau orang itu sedang mempertanyakan mengapa Anda ada di tempat itu, ya. Saudara, ada perbedaan antara menanyakan dan mempertanyakan, ya. Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Tentu bukan dalam arti Tuhan menanyakan apa yang Elia sedang lakukan di tempat itu. Karena Tuhan tahu jelas apa yang sedang dilakukan Elia di tempat itu. Elia tidak sedang melakukan apa-apa, ya. Tetapi Tuhan sedang mempertanyakan keberadaan Elia di tempat itu.
di sebuah tempat yang sunyi, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Saudara, melalui pertanyaan ini Tuhan mau Elia merenungkan secara pribadi. Apakah tepat dia ada di tempat itu? Apa sesungguhnya dia mau lakukan di tempat itu? Saudara, pertanyaan Tuhan ini mau menggugah kesadaran Elia bahwa dia tidak boleh terus-menerus melarikan diri di tempat yang sunyi itu. Dia harus bangkit dari keterpurukannya. Dia harus berani menghadapi persoalannya. Dia harus berani mengalahkan ketakutannya. Dia harus keluar dari penjara mengasihani diri dan perasaan gagalnya. Saudara, tentunya bukan dalam arti Elia harus mensugesti diri, ya, seolah-olah perasaannya itu tidak ada. Atau Elia keluar dari persoalannya itu dengan kekuatannya sendiri. Bukan. Melainkan saudara, Elia harus keluar dari perasaan-perasaan negatifnya itu dengan keyakinan akan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Saudara, Tuhan meminta Elia agar keluar dari gua. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada Elia. Saudara, dikatakan selanjutnya ketika Tuhan hadir, maka angin besar yang begitu kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit menyertai kehadiran Tuhan. Menyusul kemudian gempa dan kemudian api. Tapi dikatakan Tuhan tidak ada di dalamnya. Namun Tuhan justru memilih menyatakan diri dan menyapa Elia melalui suara angin-angin sepoi atau bahasa aslinya suara bisikan yang pelan. Saudara, Elia tidak merasakan hadirat Tuhan ketika ada angin, gempa, dan api. Tetapi justru melalui suara bisikan yang begitu pelan, Elia merasakan hadirat Tuhan begitu kuat memenuhi dia. Terbukti Elia segera menutupi wajahnya dengan jubahnya. Itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang menyadari ada hadirat Tuhan. Saudara, apa artinya? Elia mengalami Tuhan dalam sebuah bisikan yang pelan. Bukan ketika ada gempa atau angin ataupun api. Saudara, ini menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhan itu sanggup bekerja dengan kuasanya di dalam segala perkara, baik besar maupun kecil, melalui mujizat ataupun melalui perkara yang biasa-biasa saja. Tuhan sanggup menyelesaikan pergumulan Elia. Saudara, terbukti di pasal selanjutnya, saudara, kalau kita membaca kisah selanjutnya, Tuhan akhirnya membunuh Raja Ahab, bahkan seluruh keluarganya termasuk Isabel. Saudara, kalau saudara membaca, di sana dikatakan Ahab terbunuh di dalam sebuah peperangan, ya. Hanya karena seorang tentara yang memanah sembarangan dan panah itu tepat mengenai sambungan baju perang yang melindungi tubuh Ahab. Saudara, lihat. Tuhan mampu menyatakan kuasanya menyelesaikan persoalan Elia dengan perkara yang kelihatannya biasa saja. Saudara, kadang-kadang ya kita terus tenggelam di dalam keterpurukan kita karena seringkali kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang kita inginkan. Tapi ingat saudara, Tuhan itu punya cara tersendiri buat tiap orang bisa berbeda. Saudara, di dalam masa pandemi ini ada banyak orang mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang dengan cara-cara yang luar biasa. Tiba-tiba dia bisa mendapatkan order yang begitu besar. Dia tiba-tiba bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat baik justru di tengah pandemi ini.
Ada orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan hadiah sekian banyak sehingga dia bisa menyelesaikan masalah keuangannya. Tapi saudara, Tuhan juga bekerja di tengah-tengah masalah-masalah yang di tengah persoalan, di tengah hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa saja. Saudara, ada beberapa orang yang berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu menolong saya dalam segala kekhawatiran saya, keterpurukan saya. Saya bersyukur, saya bekerja dan tidak ada pemotongan gaji. Itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah campur tangan Tuhan. Saudara, ada orang yang berkata, saya melalui pekerjaan saya hari-hari ini, walaupun ya dipotong sekian persen, tetapi saya masih bisa makan, saya masih bisa tidur, saya bisa membeli ini dan itu, semuanya serba cukup. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara lihat ya, bahwa Tuhan itu sanggup bekerja di dalam hal yang besar maupun hal yang kecil. Sudah ada kalanya kita ini terus terpuruk, kita ingin menyendiri, kita ingin beristirahat, kita ingin menutup diri, kita tidak mau melakukan apa-apa. Saudara, pastikan engkau bangkit dari perasaan-perasaan itu. Pastikan saudara engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli kepada kita. Datang kepada Dia karena Tuhan mau kita bangkit, ya. Bukan kita malah menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, maka keadaan kita akan semakin parah. Dan jangan berlama-lama tenggelam. Bangkit, tinggalkan guamu. Percaya bahwa semua persoalanmu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Dia sanggup dan Dia punya cara menyelesaikannya. Nah, saudara, yang ketiga, apa makna dari pertanyaan Tuhan kepada Elia? Yang ketiga yaitu sebuah tantangan. Saudara, tantangan untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas. Saudara, Tuhan mau mengingatkan Elia bahwa tugasmu belum selesai. Ya, jangan ingin mati dulu. Dalam ayat yang ke-15 sampai 16 firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, untuk kedua kalinya Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, ini adalah pertanyaan tantangan. Tuhan memanggil Elia sebagai hambanya untuk melayani. Dia memberikan otoritas dan memperlengkapi dia dengan kuasa untuk melakukan misi Allah di tengah bangsa Israel. Tuhan mau Elia menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, Tuhan bukan saja menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, lalu kita tinggal menunggu dan menikmati hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk kita juga menyelesaikan tugas pelayanan yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Saudara, Yesus sendiri sebelum Dia naik ke kayu salib, Tuhan Yesus bergumul dengan ketakutan dan kegetaran. Namun, Dia berhasil menyelesaikan misinya sampai tuntas. Sehingga saudara, olehnya kita yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan. Saudara, kadang persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, itu membuat kita melupakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan atau berikan kepada kita. Saudara, banyak pelayan Tuhan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan karena lagi ada pergumulan, karena lagi ada masalah. Saudara, ketika hari-hari ini gereja tidak bisa lagi beribadah secara onsite, banyak anak-anak Tuhan jadi tidak lagi bisa melayani.
Ditambah saudara, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, ya. Kita bisa tetap melayani Tuhan. Kita bisa melayani keluarga kita, itu juga pelayanan bagi Tuhan. Kita bisa melayani saudara-saudara seiman kita bisa mendoakan mereka, kita bisa berbagi kepada mereka, kita bisa tetap melayani Tuhan melalui talenta-talenta kita bisa melayani Tuhan melalui kreativitas kita, melalui waktu kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, itu berarti kita sudah melayani Tuhan. Saudara, pernahkah Anda pikirkan kenapa Tuhan menempatkan Anda dalam keluarga Anda sekarang? Kenapa Tuhan menempatkan Anda di tempat pekerjaan Anda sekarang? Kenapa Tuhan menempatkan Anda di gereja Anda sekarang, di lingkungan rumah Anda sekarang dan sebagainya? Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan menitipkan panggilannya untuk engkau memuliakan Dia, untuk engkau menyatakan Dia di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah lingkungan itu. Saudara, Tuhan punya panggilan untuk Anda melayani. Dan lakukan saudara dengan setia sampai tuntas. Jangan biarkan persoalan kita, masalah kita, akhirnya membuat kita berhenti di tengah jalan. Saudara, baru berapa hari yang lalu seorang teman saya, dia men-sharingkan betapa ketika pandemi ini melanda, dia sempat pekerjaannya mengalami persoalan berat dan dia harus mengalami gajinya dipotong sekian persen. Dan saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, dia tidak menjadi putus asa walaupun awalnya mengalami banyak kekhawatiran, ya. Tetapi saudara, dia bangkit dari semuanya itu dan dia berpikir, apa yang Tuhan ingin saya lakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini, ya. Saudara, kemudian dia memikirkan walaupun mungkin secara ekonomi dia tidak bisa seperti dulu, tetapi saudara, dia ingin terus menjadi berkat seperti sebelumnya. Dia menjadi berkat saat ini pun dia mau juga menjadi berkat. Tentu dia tidak bisa memberikan dalam bentuk uang yang besar. Dan saudara, dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Saudara, di masa pandemi ini dia banyak waktu karena bekerja di rumah, tidak sesibuk seperti sebelumnya. Dan dia mengatakan bahwa saya merasa seperti lebih menikmati hidup yang sekarang. Dan apa yang dia pikirkan, dia kemudian belajar membuat ini, membuat itu. Dan satu hal dia katakan, saya membuat kue, ya. Membuat kue, ternyata saya bisa membuatnya. Dan saudara, apa yang dia lakukan? Kue itu dia buat bukan untuk dimakan sendiri. Dia buat untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, bukankah ini hal kecil yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Kita bisa melayani Tuhan di dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan pertanyaan Tuhan yang sama yang Tuhan juga berikan kepada kita. Apa kerjamu di sini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita telah menikmati ibadah hari ini dan kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan mari saatnya kita meresponi firman yang kita terima hari ini sebagai ungkapan syukur kita. Mari saya undang Bapak Ibu yang berada di rumah untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas topangan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami melewati masa-masa pandemi ini Tuhan, hingga kami masih boleh sampai di saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Dan hari ini kami juga boleh masih beribadah kepada-Mu Tuhan, kami masih boleh menyembah-Mu, boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan mengungkapkan syukur kami Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian berkat-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya uang ini boleh dipakai oleh setiap pemimpin di tempat ini
dengan hikmat dari-Mu Tuhan, dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap hal yang dihasilkan atau yang dibeli dari uang ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu dan tentunya di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita juga mau masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa buat bangsa, buat kota kita, dan buat rencana pembangunan gereja tempat kita beribadah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kembali berdoa. Izinkan saya dalam memimpin doa ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kau terus memimpin, menopang kami Tuhan, melewati hari-hari ini yang tentunya tidak mudah untuk kami lewati. Kami sadar Tuhan semuanya itu karena anugerah-Mu. Kami boleh sampai di saat ini, kami boleh melewati hari-hari yang telah kami jalani. Tuhan, kami saat ini mau datang padamu Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat marifat kepada setiap pemimpin di negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hingga ke tingkat yang paling rendah di RT Tuhan. Terus tolong mereka Tuhan, berikan hikmat mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan terus berbelas kasihan kepada bangsa ini Tuhan. Tuhan yang menolong, kami percaya Tuhan akan terus menopang dan memimpin bangsa ini untuk melewati pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Tuhan, kota Depok yang di saat ini masih belum keluar dari zona merah Tuhan. Biarlah Tuhan juga berbelas kasihan, Tuhan terus menolong, berikan pengertian kepada setiap masyarakat yang tinggal di kota Depok ini Tuhan, agar boleh terus mengikuti protokol kesehatan Tuhan, boleh hidup disiplin yang tinggi Tuhan. Tuhan yang berikan mereka hikmat untuk menjalankan semua itu, sehingga kota Depok boleh segera lepas dari pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berencana untuk melakukan pembangunan gereja di gereja-Mu di GKBJ Depok ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada setiap pemimpin, setiap diaken dalam mengambil keputusan, dalam bersinergi Tuhan, sehingga setiap hal yang dibutuhkan, setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam kedaulatan-Mu Tuhan, dan hanya kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Allah Tritunggal, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Di akhir ibadah ini, mari kita mau sama-sama datang di kaki Yesus. Kita mau sama-sama nyatakan sebab kasih setianya lebih daripada hidup. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama akui saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
besarkan seluruh hidupku dalam genggaman. Mari sama-sama nyatakan imanmu saudara. Angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, di penghujung ibadah ini, mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Allah. Kiranya berkat yang datang dari Allah Tritunggal atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pohon segala sumber berkat itu memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar dari Allah Bapa yang dilimpahkan di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus untuk mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Ia datang kembali. Maranatha. Amin. Through you, I can do